Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa terkadang orang yang paling keras mengkritik justru tidak pernah melihat kesalahan diri sendiri? Mengapa banyak orang menganggap kebaikan sebagai kebodohan dan kebijaksanaan justru dicurigai? Mengapa pula orang yang hidupnya jernih seringkali dapat melihat dengan tepat siapa yang sedang tersesat tanpa kebencian, tanpa dendam? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya persoalan sosial. Ini adalah persoalan batin. Hari ini, Sang Buddha akan menunjukkan kepada kita sebuah hukum batin yang halus, namun tajam seperti cermin. Bukan untuk menunjuk siapa yang jahat, melainkan untuk melihat dari mana kita sedang memandang dunia. Pada suatu ketika, Sang Buddha menetap di Rajagaha, tempat sunyi namun penuh perjumpaan batin. Datanglah Brahmana Wasakara, Perdana Menteri Magadha, seorang negarawan, cerdik, terlatih dalam politik dan strategi. Ia tidak datang untuk berdebat, ia datang dengan pertanyaan. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan yang dangkal. Ia bertanya tentang kemampuan manusia untuk mengenali kebaikan dan kejahatan. Pertanyaan pertama, dapatkah seseorang yang jahat mengenali seseorang yang jahat? Jawaban Sang Buddha sangat tegas. Tidak mungkin dan tidak terbayangkan. Renungkan ini perlahan. Mengapa? Karena kejahatan dalam batin bukan sekedar tindakan, melainkan cara memandang. Seseorang yang batinnya gelap menganggap kegelapan sebagai kewajaran. Ia tidak merasa bersalah karena batinnya telah terbiasa. Seperti mata yang lama berada di ruang gelap, ia tidak tahu bahwa dirinya tidak melihat dengan jelas. Pertanyaan kedua, dapatkah seseorang yang jahat mengenali seseorang yang baik? Jawaban Sang Buddha sama. Tidak mungkin dan tidak terbayangkan. Mengapa? Karena batin yang kotor tidak memiliki alat ukur untuk mengenali kejernihan. Kebaikan sering disangka kepura-puraan. Kebijaksanaan dianggap kelicikan. Kerendahan hati dianggap kelemahan. Bukan karena orang baik salah, tetapi karena batin yang menilai sedang memakai cermin yang retak. Diam sejenak. Pernahkah kita sendiri sulit mengakui kesalahan, namun cepat melihat kesalahan orang lain? Jika iya, ini bukan untuk disesali, tetapi untuk disadari. Pertanyaan ketiga, dapatkah seseorang yang baik mengenali seseorang yang baik? Sang Buddha menjawab, adalah mungkin. Mengapa? Karena kejernihan mengenali kejernihan. Batin yang lembut peka terhadap ketulusan. Tidak perlu banyak kata-kata, tidak perlu pembuktian. Ada resonansi batin. Pertanyaan keempat, dapatkah seseorang yang baik mengenali seseorang yang jahat? Sang Buddha menjawab, adalah mungkin, dan ini sangat penting. Orang baik bukan orang naif. Orang baik bukan orang naif. Ia tidak membenci, tetapi ia melihat dengan jelas. Ia tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak. Kejernihan bukan berarti buta. Justru kejernihan mampu melihat tanpa kebencian. Kisah Raja Eleya, kebijaksanaan mengenali yang lebih bijak. Brahmana Wasakara kemudian menceritakan
Sebuah kisah yang sangat halus. Para Brahmana mengejek Raja Eleya karena menghormati petapa Ramaputa. Mereka menyebut raja itu sebagai orang dungu. Namun Todeya membalik cara pandang mereka. Ia bertanya, "Bukankah raja ini bijaksana dalam urusan negara?" Mereka menjawab, "Benar." "Jika demikian," kata Todeya, "bukankah masuk akal jika raja yang bijaksana mengenali seseorang yang lebih bijaksana darinya?" Inilah kuncinya. Hanya kebijaksanaan yang dapat mengenali kebijaksanaan yang lebih tinggi. Orang dungu mengejek, orang bijaksana menghormati, bukan karena rendah diri, tetapi karena kejernihan. Di zaman sekarang, kebijaksanaan sering disangka kelemahan, ketulusan dianggap strategi, keheningan dianggap ketertinggalan. Namun pertanyaannya bukan siapa yang benar, melainkan dari batin mana kita sedang menilai. Karena cara kita menilai menunjukkan kualitas batin kita sendiri. Sahabat jejak terang, ajaran ini bukan untuk menghakimi siapapun. Ini adalah cermin batin. Jika hari ini kita sulit menerima kebenaran, mungkin bukan karena kebenaran itu salah. Mungkin karena batin kita yang belum cukup siap. Maka latihan kita cukup sederhana. Membersihkan pikiran, melembutkan hati, merendahkan ego, agar suatu hari kita tidak hanya melihat dunia, tetapi melihat dengan benar. Karena hanya batin yang baik yang mampu mengenali kebaikan dan keburukan tanpa kebencian. Semoga kita semua bertumbuh dalam kejernihan, dan semoga setiap langkah hidup kita meninggalkan jejak terang.